Nah ini POV kalau kita jadi driver bus malam hari seperti ini suasananya cuy. Yuk, makin deres cuy. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Oscar Tosken. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali road trip membawa big bus atau bus besar ya. Bus ini memiliki dimensi panjang 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,8 meter. Road trip bawa bus kali ini kebetulan busnya habis overland dan seluruh penumpang atau tamunya sudah kembali ke Jakarta menggunakan pesawat. Jadi perjalanan kita kali ini membawa bus kosongan tanpa penumpang ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah melakukan perjalanan dari Kota Malang, Jawa Timur sampai ke rest area kilometer 487B di Boyolali, Jawa Tengah. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari rest area kilometer 487B Boyolali sampai ke Bekasi. Perjalanan kali ini kita akan lintas malam full tol Trans Jawa. Karena pagi ini busnya akan ada jadwal trip lagi cuy. Bagaimana sensasi mengemudikan bus malam hari di tol Trans Jawa? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu cuy. Tuh rest area Baleng Laras 487B, toiletnya ada di sini. Ya, gue udah selesai dari toilet ya. Bis yang sebelah udah jalan. Dan ini dia tampilan dari belakangnya big bus. Nah ini kita pakai mesinnya itu Mercedes-Benz. Jadi kalau bis besar itu mesinnya ada di belakang. Dikunci nggak ya, kita lihat ya. Dikunci cuy. Jadi ya seperti ini suara mesinnya. Ini udah Euro 4 ya. Nah kalau tadi ngeliat Damri itu ada lampu kelap-kelipnya juga ada tuh di bawahnya. Tuh di knalpotnya ya. Di atasnya nggak ada, polos. Terus di grill mesinnya kita pasangin lampu warna warm wet sesuai dengan warna bodinya ya. Ini sebelah kanan adalah pintu darurat emergency exit. Velgnya kita pakai aluminium wheel Alcoa, ini velgnya aluminium. Nah ini sudah suspensinya udah menggunakan suspensi udara. Nah ini ada lampunya ya di kolong, jadi bisa melihat ketebalan bannya tuh. Terus di tengahnya ada ruang bagasi 3 biji. Dan ini bagasinya tembus nih dari kiri ke kanan. Dikunci nggak ya? Kita lihat. Kunci semua. Ini kita santai dulu ya sambil ngerokok dulu. Ini ada bis lagi masuk. Nah ini nih binatang-binatangnya yang di jalan tol tuh udah nempel-nempel di kaca gini, ngalingin banget. Terus kalau misalkan bersihnya telat nih bisa keras banget. Nih dideketin ya. Binatang-binatang sawah sini ya. Gitu. Sampai ke atas-atas tuh. Wih, bis Damri yang tadi tuh baru lewat. Jam 22.54, jam 11. Nah jadi binatang-binatang yang nempel ini langsung segera dibersihkan ya. Karena kalau misalkan nggak segera dibersihkan tuh langsung keras, sahabat bersihinnya. Pakai obat kaca pun juga agak keras, nanti malah takutnya ngerusak kaca. Begitu juga yang di bagian bodinya, bagian cat ya. Harus pakai air sama sabun sih biar gampang ngebersihinnya. Nah ini ruang bagasinya nih, kita lihat. Buka nih. Nah tuh berantakan ya. Nah itu yang bagasi sebelah kanan ketutup. Kalau dibuka nih ngelos dia. Jadi nggak ada sasisnya di tengah dia kalau yang tipe 1626L ini ya. Ini juga kebetulan tamunya udah turun di Bandara Juanda Surabaya. Jadi penumpangnya pada naik pesawat pulangnya. Karena penumpang tamu yang sekarang dibawa ini adalah tamu yang kemarin kebetulan tamunya itu pernah pakai bis ini juga ke Dumai, Pekanbaru. Mereka puas dengan bus ini dan mereka langsung setelah dari Pekanbaru langsung kontak lagi untuk memakai trip berikutnya ke Malang Bromo. Nah ini dia yang trip Malang Bromo. Setiap mereka pakai bis kita selalu pulangnya naik pesawat. Memang orang-orang dari Jakarta Utara ya, tepatnya di daerah Pik, tamu-tamu kita. Alhamdulillah mereka puas dengan pelayanan dan fasilitas bus kita. Ini karena bis kita terbaru tahun 2025. Pakai sasisnya Mercy. Sebelah sana juga ada bis lagi tuh.
Jam setengah 12 malam langsung rame parkirannya cuy. Kita lanjut jalan lagi. Ini rame banget parkirannya, langsung dipenuhi sama bus-bus pariwisata. Tuh rapat banget di belakang. Rest areanya langsung tiba-tiba penuh seketika sama orang-orang yang ke toilet. Tadi ke toilet sampai 3 kali cuy. Penuh banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan lagi. Jangan lupa nyalakan lampunya. Nah, kalau ini udah bersih sekarang kacanya. Tadi banyak noise gitu, bintik-bintik hewan nempel di kaca ya. Nah, setelah ini kita akan memasuki ruas tol Ungaran ya, dimana tol Ungaran ini medannya naik turun. Sekarang kita berada di kilometer 463. Nah, ini jadi 3 jalur karena ini udah mulai menanjak ya. Tadi juga sebagian jalan di belakang udah mulai naik turun. Nah, ini ke depannya akan lebih curam lagi tanjakan dan turunannya. Nah, ini di depan kita sekarang mulai turunan panjang nih. Kalau di video kurang kelihatan kayaknya ya. Nah, ini kita udah mulai turunan nih, 455. Kalau bawa bis gini turunan panjang nih, gasnya nggak usah dimainin. Yang kedua, remnya jangan sering-sering diinjak. Jadi kita pakai brake aja. Nih, brake tuh yang warna oranye tuh, yang nyala itu ya, brake. Nah, itu mati brake-nya. Terus kita rem lagi. Nah, ini otomatis ya, kalau kita rem brake-nya ikut nyala. Ya, kalau ngeremnya cukup sekali-sekali aja, sekian detik, 2-3 detik, habis itu lepas lagi. Kalau kondisinya kosong begini masih oke lah, kita gelindingin aja. Yang penting giginya tetap masuk perselingnya, masuk 6. Kalau misalkan remnya nggak dapet, bisa langsung kita turunkan gigi dengan terpaksa. Nah, ini lanjut turunan lagi di kilometer 453. Yang lebih panjang tuh turunannya nanti di kilometer 420-an deh. Itu udah turunannya panjang, terus menikung jalanannya, dan habis itu ngagetin karena kita habis itu kita tiba-tiba langsung ngambil kiri dan kita harus misah dari ruas tol Semarang Solo ini, dan kita harus mengambil ke arah Kerapiak, ke arah Jakarta ya. Mantap. Nah, habis turunan ini kita tanjakan nih sekarang di depan. Nah, sekarang kita memasuki Kabupaten Semarang di kilometer 452. Sekarang udah mulai menanjak sedikit ya. Posisi kita masih di gigi 6. Oke, sekarang di kilometer 450. Dan ini juga cukup panjang ya tanjakannya ya. Bahkan di sebelah kiri itu di KM 450-200 ada jalur darurat tuh di sebelah kiri. Nah, untuk remnya sendiri, ini brake-nya terpisah bisa, terus ngikut ke brake bisa kita setting ya. Ini gue injak brake-nya, dan ini gue lepas, dan ini gue injak remnya, brake-nya otomatis ngikut tuh ya. Jadi disesuaikan saja kebutuhannya. Kalau misalkan sekiranya brake-nya udah nggak dapet, untuk pengeremannya kita bantu sama rem kaki. Nah, kalau kita injak rem kaki, brake-nya juga akan ikut nyala otomatis. Itu juga bisa kita matikan dengan cara ada tombolnya itu di sebelah kanan pengaturannya. Jadi kalau misalkan kita ngerem nggak butuh brake juga bisa kita matikan sih. Ini karena medannya turunan, jadi kita harus aktifkan biar lebih safety ya. Nah, ini sekarang turunan nih. Oke, di kilometer 448 kita mulai menanjak lagi teman-teman, menjadi 3 jalur ya. Nah, kalau udah nanjak ini sebaiknya kita berpindah ke jalur kiri, karena biar kendaraan-kendaraan yang di belakang biar lewat. Walaupun gak ada kendaraan, sebaiknya kita ke kiri aja, menghargai kendaraan yang di belakang ini. Nah, ini sekarang di sebelah kiri kita ada rest area kilometer 445. Ini rest area baru ya teman-teman, masih baru nih. Di sini juga ada SPBU-nya, dan di sini tuh toiletnya
pakai AC cuy. Karena masih baru, jadi waktu itu gue masuk ke sini itu belum dibuka, masih fungsional pas tahun baru kemarin. Dan itu toiletnya pakai AC, bersih banget karena masih baru ya. Keren sih itu rest areanya. Mudah-mudahan tetap terawat sampai ke depannya ya. Kita kasih lewat bis yang mau lewat di sebelah kanan. Kira-kira bis apakah ini ya? Kita kasih lewat dulu. Nah, ini dia bis Tiara Mas yang tadi kita lewatin. Wih, liverynya keren cuy, MotoGP tuh. By the way, ini bis Tiara Mas ini trayeknya jauh banget loh. Dia sampai ke Bima sana. Waktu itu kita pernah ngetrip sampai Bima ya, dan itu perjalanannya luar biasa jauh banget. 3 kali nyebrang. Dari Banyuwangi, terus ke Lombok, terus ke Pelabuhan Pototano. Wih, itu bis itu memang perjuangannya, effortnya luar biasa sih Tiara Mas ini. Keren. Oke, nih sekarang kita di kilometer 432. Kelihatan ya jalan tolnya itu menurun, panjang. Nah, yang malas itu kalau turunan tuh ada truk jalan pelan di kanan gini cuy. Aduh, ampun dah. Tiba-tiba langsung underspeed dong. Dan untuk bis ini pengeremannya beda ya sama mobil kecil ya. Bis ini nggak bisa ngerem mendadak cuy. Dan remnya tuh nggak bisa diinjak lama-lama kalau bis, karena bisa keras jadi remnya. Nah, untuk pengeremannya kita harus nginjek sekali-sekali aja. Makanya suka ada kejadian kendaraan besar yang remnya hilang tuh, karena biasanya si pengemudinya itu kakinya keenakan nempel di rem pas turunan. Jadi remnya saking panasnya nggak mampu lagi dia ngerem kendaraannya gitu. Brake itu sangat digunakan sekali sih, peran yang penting pada saat turunan. Karena kalau bis ini remnya itu 4-4-nya masih tromol ya, belum disc brake, belum cakram. Jadi ya bukan sedikit sih, harus ekstra hati-hati pada saat turunan. Kalau bisa jaga jarak. Yang lebih hati-hatinya lagi itu kalau ada truk tiba-tiba yang ke kanan. Nah itu. Ini sekarang kita di rest area. Ada rest area 429 sebelah kanan tempat biasa kita istirahat. Nah, setelah ini jalanannya tuh terus turunan panjang cuy. Ini agak ekstra hati-hati ya. Kita pelan-pelan aja tuh. Tiara Mas kenceng banget tuh di depan. Biasanya tuh kalau kendaraan besar, kalau misalkan remnya udah panas tuh suka ada menimbulkan bau-bau kayak kopling, kayak kabel kebakar gitu cuy baunya. Nah, mirip-mirip kayak begitu. Nah, itu tandanya remnya udah panas. Kalau udah panas gitu, kendaraan besar itu lebih baik minggir menepi ya, untuk mendinginkan remnya dulu. Tapi mendinginkannya itu bukan dengan cara disiram biar langsung dingin gitu, itu salah besar. Justru itu bahaya. Jadi kalau misalkan rem panas itu lebih baik di mobil kendaraannya kita pinggirkan, terus kita ademin remnya sampai bener-bener adem, ditungguin aja sambil bikin kopi. Ya itu lebih enak, lebih santai dan lebih aman. Gitu coy. Nah, ini sekarang kita mulai turunan lagi ya. Panjang nih turunannya. Nah, ini jembatannya juga panjang, terus turunan. Nah itu anginnya juga tadi kencang di situ. Kalau bawa bus besar seperti ini terasa sih turbulensinya. Oke, ada rambunya mengingatkan kita hati-hati gitu, sebelah kanan tadi ya. Nah, ini sekarang turunannya udah panjang sekali nih. Kita sekarang berada di kilometer 423. Nah, kalau jalannya kosong gini nggak usah direm, kita main di brake aja. Kalau untuk Mercy ini brake-nya itu ada di tumit kaki kita sebelah kiri, ada di belakang ya. Jadi kita cuman menginjakkan brake-nya itu dengan tumit sebelah kaki kita sebelah kiri coy. Gitu. Kalau Hino tuh brake-nya ada di tuas sebelah kiri, ditarik dia, di tuas sweeper. Kalau untuk brake sih lebih pakem Hino ya daripada Mercy ya. Kalau Mercy untuk pengeremannya itu lebih bagus, tapi kalau untuk brake-nya kurang. Tapi kalau Hino, brake-nya bagus, pengeremannya agak kurang.
Min plus ya. Oke, sebentar lagi kita memasuki gerbang tol Banyumanik. Kita lihat ya tarifnya berapa ya dari gerbang tol Warugunung tadi kita, Surabaya. Nah itu mobil depan itu dari Warugunung juga, 425.000 sekian lah. Kita lihat ya berapa kita ya. Ya tarifnya sama, 425.000 ya. Nah, ini masih masuk ke golongan 1. Nah itu selamat jalan ruas tol Semarang Solo. Tadi kita di kilometer itu di 420 ya. Kita lihat sekarang kilometernya berapa. Nah sekarang kita memasuki kota Semarang. Nah itu dia. Jadi 432 km cuy. Berubah ya. Dari 420 ke 432, naik 12 km. Nah itu dia 432 km ya. Nah ini dulu gerbang tolnya Semarang nih, cuman sekarang sudah dinonaktifkan ya. Jadi nggak ada gerbang tolnya lagi, langsung jalan cuy. Gerbang tol Tembalang. Nah di sini masih ada 2 spot turunan yang lumayan curam, lumayan agak ekstrim ya. Di depan ini satu, karena ini pas turunan depan ini kita nanti di depan langsung ngambil jalur kiri. Kita harus pindah ke jalur ruas tol Kerapiak sana. Nah ini agak ekstra hati-hati. Setelah itu turunan berikutnya ada di arah Kerapiak sana nanti cuy. Nah ini dia turunannya. Ini lumayan panjang. Kita lewatin aja karena dia pelan ya di kanan ya. Nah ini nih kita harus ngambil ke kiri nih habis ini. Nah ini dia. Gak kelihatan soalnya pas turunan plus tikungan, jadi gak kelihatan dia. Kalau lurus tuh kita bisa tembus ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cuy. Kita ke kiri ya, arah ke Jatingaleh, Kerapiak, Jakarta. Alhamdulillah sudah terlewatkan turunannya. Masih ada satu lagi di depan nanti. Oke nih sekarang kita berada di kilometer 425 ya. Nah ini udah mulai turunan. Kalau misalkan pagi tuh di ujung depan sana itu kelihatan lautnya cuy, Laut Semarang. Ini udah mulai turunan panjang ya. Dan nanti di sebelah kiri ini ada rest area. Ini rest areanya agak ngeri juga ya, karena pas posisinya turunan gitu. Ini ada jalur darurat. Nah ini dia rest areanya di kilometer 424. Tuh pas turunan banget kan. Untungnya sebelum rest area tadi ada jalur darurat. Jadi kalau misalkan ada yang remblong bisa mengarah ke jalur darurat dulu. Wah ini keren banget nih, City Light Kota Semarang malam hari. Ini masih turunan kita ya. Nah ini juga sama, nanti turunannya ini pas di depan sana itu kita langsung berpindah ke ruas tol Kali Kangkung, ruas tol Batang Semarang ya. Nah ini kita siap-siap ambil jalur kiri ya. Di depan sana nanti pecahannya tuh, jalan tolnya tuh percabangannya pas belok kan soalnya cuy. Ini dia. Kalau keterusan keluar tol Kerapiak sana, putar balik lagi atau enggak kita lewat luar sana arah Kendal. Nah ini dia Sugeng Rawu, Jasa Marga, Semarang Batang. Nah ini dia kita memasuki ruas tol Semarang Batang. Gak jauh nanti kita akan ngetep tol lagi di gerbang tol Kali Kangkung Kendal. Ini sekarang kita di gerbang tol Kali Kangkung ya. Kita lihat. Aduh. 0 ya. Jadi di sini belum bayar, masih ngetep aja. Nah, ini kalau bawa bis tuh ngotol tuh buntutnya harus diperhatiin karena bisa nyangkut di trotoar cuy. Sekarang kita memasuki ruas tol Semarang Batang. Nah di sebelah kiri kita adalah rest area kilometer 389B.
Ini rest area pertama di ruas tol Semarang Batang ya. Rest areanya besar dan ini ada SPBU-nya. Oh, bis Tiara Mas yang tadi jalannya cepat masuk rest area, ada ngisi solar tuh. Kita jalan lagi sendirian. Nah, ini untuk cruise controlnya nih, kita coba ya cuy. Ya, ada tulisan cruise control ya. Nah, sekarang kita pakai cruise control nih, tanpa ngegas. Stabil dia di 110 km per jam dan ya, tuh balik lagi ke 110 dari 109, balik lagi ke 110. Ini nggak gue gas sama sekali nih, gue angkat kaki kiri kanan, bener-bener ya jalan sendiri dengan kecepatan stabil di 110 km per jam. Dan ini akan non-aktif sendiri kalau kita menginjak rem ya. Stabil 110 km per jam. Nah, sekarang kita akan melintasi ikon tol Trans Jawa cuy. Ini adalah jembatan Kalikuto. Tuh, mantap, jembatan merahnya tol Trans Jawa. Kalau pakai cruise control gini kurang seru sih. Mobilnya jalan sendiri, nggak seru. Kita matikan aja ya. Dan untuk cruise control ini dia ada minimum speednya. Jadi kalau misalkan menggunakan fitur cruise control ini, minimum speednya itu di 100 km per jam. Kalau misalkan di bawah itu kita nggak bisa pakai cruise control ini. Nah, ini dia. Nah, ini gua rem ya sekarang ya. Dia mati otomatis. Gimana, keren ya. Untuk bus Mercy ini udah ada fitur cruise control, itu sangat membantu sekali sih kalau kita mengemudi di tol Trans Jawa ya. Apalagi kalau situasinya malam hari seperti ini ya, nggak banyak kendaraan, jadi kita tinggal fokus ngeliat ke jalan aja. Tapi bahaya sih kalau misalkan malam pakai cruise control, takutnya keasikan terbuai malah ngantuk cuy. Gue kadang suka heran ya kalau malam hari itu nih, sekarang jam 00.47 ya, jam 1 malam. Jam-jam segini tuh jam-jam mata tuh lagi lelah-lelahnya gitu cuy. Tiba-tiba ada kendaraan dari arah lawan tuh, itu kan kelihatan tuh ya dari arah lawan. Dan itu ngedim cuy. Kan rasanya gimana tuh? Gitu ya. Ngedimnya manjer lagi gitu. Tadi ada mobil tuh ngedimnya, lampunya bener-bener tinggi banget. Mata kita langsung pedes banget gitu cuy. Nah, ada juga tadi tuh, dia jalan pelan di kanan, terus kita lewatin dari kiri ya. Nah, habis itu kita lewatin dari kiri, habis itu kita balik lagi ke kanan, masuk lagi ke jalur kanan, ngelewatin dia. Itu dia malah manjer, lampunya ngedim gitu cuy. Sebenarnya kalau misalkan kita bawa big bus seperti ini, didim dari belakang tuh nggak ngefek ya, karena nggak kayak mobil kecil gitu loh. Kalau misalkan kita bawa mobil pribadi atau mobil kecil itu, kalau misalkan didim dipanjer dari belakang tuh kita akan ngerasa silau ya, karena ada kaca tengahnya. Kalau dia kan nggak ada kaca tengahnya, sedangkan di belakang ini kan panjangnya 12 meter gitu loh. Jadi nggak ngefek kalau misalkan didim panjer dari belakang. Yang pedes tuh yang dari arah lawan gitu. Suka heran gitu, kok bisa gitu ngedim panjang begitu lampunya, nggak dibalikin lagi ke lampu normal. Nah, ini lampu jalannya pas tadi ada keluar tol doang ya. Setelah itu lampu jalannya udah nggak ada lagi tuh, balik lagi begini. Untuk penerangannya untuk big bus ini cukup terang ya lampunya. Ini lampu standar, nggak pakai lampu aksesoris. Nah, kalau malam-malam hari ini tuh biasanya banyak banget truk yang tiba-tiba mendadak ke kanan. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Takutnya mereka suka pindah ke jalur kanan mendadak. Ya, yang ini lebih sakti lagi sih, tiba-tiba ke kanan nggak pakai sen. Aduh, heran. Nah, ini nih yang bahaya nih, lampu belakangnya nggak ada, cuma lampu titik di tengah gitu doang. Kacau. Nah, ini baru ngesen masuk kirinya. Males sekali ya kalau udah malam gerakin tangan buat mindahin sen, nyalain sen. Lewat 4 menit di kilometer 346. Selamat jalan Sugeng Tindak. Nah, sekarang kita sudah memasuki
sudah meninggalkan ruas tol Batang Semarang ya. Sekarang kita memasuki ruas tol Pemalang Batang di kilometer 346. Sekarang ini jam 1:04. Kalau misalkan normalnya jalan terus itu dari sini ke Jakarta atau ke Bekasi itu sekitar 5 jam ya. Berarti akan tiba di Bekasi kita nanti pukul 6 kalau nggak istirahat berhenti lagi ya. Tapi kalau misalkan berhenti lagi ya kemungkinan bisa pagi lagi jam 7. Tapi ini pasti kita akan berhenti, kita akan berhenti untuk sholat subuh nanti ya. Nih bahaya nih, pelan di kanan. Kacau. Gimana ini konsepnya? Land hogger atau bukan tuh kalau kayak gitu? Tuh manjar lampunya gede. Padahal kirinya kosong ya. Kenapa nggak di kiri gitu? Udah tahu lampunya mati. Jalur kanan ini kan jalurnya orang cepet. Takutnya orang nggak ngelihat jelas gitu. Bahaya banget sih. Barusan ada truk di jalur kiri, tiba-tiba lama-lama dia ke kanan pelan-pelan, hampir nyenggol spion kiri tadi tuh. Klaksonin, tiba-tiba gua klakson terus dia kaget banting ke kiri gitu cuy. Kacau ya. Banyak yang ngantuk. Nah ini juga pelan di kanan. Ini kalau malam-malam gini random banget orang-orangnya cuy. Kalau malam tuh ada yang ngantuk, ada yang jalan pelan di kanan. Ya suka-suka mereka lah. Daripada kita ngurusin mereka, yang penting kita lewatin aja. Buat teman-teman kalau yang berkendara malam hari, kalau ngantuk nggak ada lagi obatnya selain tidur. Jangan paksain ngopi, makan permen, ngerokok, gak mempan cuy. Hilangnya sebentar doang, habis itu ngantuk lagi. Yang jelas tuh obat ngantuk cuma tidur. Walaupun cuma 15 menit itu bisa menambah tenaga kita lagi kurang lebih sekitar 3 jam ke depan gitu. Barusan ada rambu di sebelah kiri, tulisannya banyak banget gue baca. Ubur-ubur ikan lele, jangan ngebut le. Ya, udah mulai lawak ini. Nah ini nih, keluar tol Kajen Kabupaten Pekalongan di kilometer 332. Ini bisa tembus ke Dieng lewat alternatif cuy. Penasaran nih gue lewat jalur sini ke Dieng. Nanti kapan-kapan kita cobain deh. Kita road trip Dieng dari Bekasi ya, lewat Kajen sini nih. Kayaknya bakalan seru nih perjalanannya. Seperti biasa kita akan ke Malang lagi pastinya ya. Masih bolak-balik ke Malang nih selama 1-2 bulan ke depan cuy. Nah untuk ruas tol Pemalang Batang ini kurang bagus ya tolnya ya. Gelombang, terus banyak ininya loh, jembatannya. Jadi ya kadang-kadang kita suka terbang-terbangan gitu cuy. Beda banget tadi sama ruas tol Semarang Batang ya. Bagus tuh tolnya. Kalau kesini kayaknya kurang bagus sampai ke ruas tol Kanci. Ya di kilometer 324 sudah mulai turun hujan cuy. Dan binatang-binatangnya banyak juga di sini ternyata. Itu udah mulai nempel lagi tuh satu persatu di kaca depan. Nah kalau ada binatang begini nih, kalau dikasih wiper tuh malah bikin buram kacanya cuy. Ya, kelihatan kan? Makin deras hujannya cuy. Barusan di jalur seberang itu ada mobil yang lampunya tuh pakai lampu tambahan bilet-bilet gitu, di grillnya penuh, itu di full dimin sama dia dari jauh tuh. Keren banget sih ya. Nah kalau hujan gini kita nggak berani banter-banter cuy, nggak bisa kenceng-kenceng, ngeri. Takutnya aquaplaning. Kecepatan kita di 80. Makin deres cuy. Nah di kilometer 315 hujannya sudah berhenti ya. Ini jalannya gelombang juga, jadi kita nggak bisa agak kecepatan tinggi, jadi agak santai aja jalannya. Jam 1:30 pagi nih.
kiri ada rest area kilometer 294B. Ini rest areanya kecil yang nggak ada SPBU-nya. Nah seperti biasa kalau ada rest area sama exit tol tuh penerangan jalannya langsung terang. Ya seperti biasa jalur cepatnya berada di sebelah kiri ya, karena jalur kanan ini jalur lambat. Ini baru keren, jalannya sesuai dengan jalur, lampu-lampunya terang semuanya, keren, the best. Jadi sampai sekarang gue masih belum ngantuk, masih seger ya. Kalau ngantuk gue pasti akan minggir masuk rest area dan akan digantikan oleh drivernya yang bawa bis ini dari Jakarta ke Malang kemarin. Ini biar mereka istirahat dulu, jadi biar gue yang bawa dulu. Nanti gantian kalau udah istirahat atau kalau gue udah capek gitu cuy. Masuk lagi ke jalur cepat. Itu ada suara kriet-kriet tuh dari bangku ya, kendor bangkunya itu. Jadi bis yang sekarang ini kan pakai rel ya lantainya, jadi dia bisa disetting maju mundurnya gitu cuy. Kalau zaman dulu kan bisnya tuh paten, bangkunya ditanam langsung di lantai. Kalau ini enggak, dia pakai rel, jadi bisa disetting maju mundur gitu. Jadi suara bunyi-bunyi itu ditimbulkan dari bangku yang di depan sebelah kiri ini, cuma satu ini. Ini ada bis apa nih? PT Antar Lintas Sumatera, luar biasa, itu arah ke Medan itu cuy. Perjalanannya baru sekitar 20% itu. Itu antara dari Jogja atau dari Jember itu. Dia rute terjauhnya itu Jawa Timur tuh di Jember, ada juga yang Malang, tapi kalau yang Malang biasanya ALS tuh bisnya yang baru-baru. Kalau yang bis-bis lama gitu biasanya dari Jember tuh. Atau bisa juga dari Jogja ya. Kayaknya seru kali ya naik bis dari Jakarta ke Medan, naik ALS gitu atau naik bis-bis lainnya. Gimana rasanya kalau kita naik angkutan umum dari Jakarta ke Sumatera Utara gitu? Seru kali. Kira-kira kalau misalkan bikin konten kayak gitu seru nggak ya? Nah ini di sebelah kanan ada bis Gunung Harta Madura Jakarta. Lihat cuy, jalanan kiri kanan kosong plong, nggak ada kendaraan sama sekali. Wah, berasa di kota mati ya. Nah ini sebelah kiri kita ini adalah rest area kilometer 260 Heritage Banjaratma. Ini tadinya itu bekas pabrik gula ya. Nah tuh ada tulisannya kalau kelihatan di video, rest area Heritage KM 260B Banjaratma. Nah rest area ini juga ada toilet eksekutifnya cuy. Jadi masuk toilet bayar 10.000, di situ ada fasilitas air hangatnya, dan untuk klosetnya itu dia sudah full elektrik semua. Jadi kalau yang nggak biasa agak aneh sih. Terus toiletnya bersih, dia ada AC-nya juga, dan pembayarannya bisa lewat QRIS atau debit. Wow, cobain sekali-kali teman-teman, jangan ke toilet umum mulu. Sekali-kali cobain toilet eksekutif. Adanya persis di ujung tadi tuh, di pinggir tol gitu. Adanya pas di bawah tulisan rest area kilometer 260 Banjaratma itu. Nah itu, cobain. Nah zaman dulu itu sebelum adanya tol Trans Jawa, kalau mau ke Jogja itu kita keluarnya sini nih, Pejagan, Purwokerto, Yogyakarta, lewat sini. Dulu itu ini tolnya namanya tol Bakri Road, jalannya parah abis sih cuy. Untuk sekarang sih udah agak mendingan lah, walaupun masih ada gelombang-gelombang dikit ya. Nah seperti biasa kalau keluar tol atau masuk tol tuh ada lampu penerangan jalan. Sekarang kita berada di kilometer 247. Sebentar lagi kita akan memasuki ruas tol Palikanci, Palimanan Kanci, Cirebon. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ruas tol Kanci, dimulai dari kilometer 219. Ruas tol Kanci ini nggak panjang ya, paling cuman sampai kilometer 200 ya kurang lebih. Jadi panjangnya ya kurang lebih sekitar hampir 20 km ya. Palikanci. Nah, ini tuh kan rame sini truknya, dan suka random tiba-tiba pindah jalur ke kanan.
mulai rapat kalau di sini cuy, sampai ke Cikampek. Nah untuk ruas tol Palikanci ini memang dipegang oleh Jasa Marga ya, jadi tarifnya nggak terlalu mahal dia, makanya banyak truk yang masuk ke sini. Kalau tadi ke belakang tuh arah Semarang tuh sebelum Palikanci itu mahal, lumayan mahal lah tarif tolnya dibandingkan ini. Di depan sudah mulai padat. Nanti kita mau istirahat, rest area dulu di KM 164 sekalian ngisi solar. Nah ini macet. Nanti di KM 207 bakal jadi 3 jalur nih. Nah ini di 209 menjadi 3 jalur ya. Dan ini di depan sebelah kiri ada rest area KM 208. Ini juga tempatnya ada yang enak nih cuy. Ada tahu Sumedang di sebelah Indomaret, itu bisa ngopi sambil ngeliatin pemandangan jalan tol. Kalau sore-sore di situ asik banget tempatnya. Jangan lupa nih kalau udah masuk 208 kita balik lagi ke jalur 2 ya, karena di depan akan kembali ke 2 jalur lagi. Nah ini dia. Balik lagi ke 2 jalur ya. Tuh. Nanti kedepannya akan 3 jalur sampai ke Cikampek. Ini masih dalam proses pembangunan tuh. Oke, ini di depan kita ada bekas gerbang tol Cipali ya. Sekarang jam 2:38 kita memasuki ruas tol Cipali, Cikampek, Palimanan. Bentar lagi kita mau masuk rest area. Sekarang udah di kilometer 187 dan untuk bahan bakarnya tinggal segitu. Sekitar 2 jam lah dari sini sampai ke Bekasi ya. 5:30. Teman-teman, jam 2:51 kita masuk rest area kilometer 164 ya, di daerah Majalengka nih. Ini kita mau isi solar dulu sekalian mau ke toilet ya. Kayaknya subuh nanti bisa di rumah aja deh. Nah, ini ada hotelnya juga di sini. Hotel Swiss Bell Express. Nah, ini hotel di sini tuh bisa jam-jaman. Kalau mau istirahat dengan nyaman bisa sewa hotel di sini cuy. Mudah-mudahan nih di sini ada solar ya, karena rest area berikutnya tuh jauh banget di kilometer 102. Dan setelah ini tuh sebenarnya ada rest area di KM 130, tapi di sana itu nggak ada SPBU-nya. Wah, ini rame banget. Nah, ini hotelnya sebelah kiri nih. Swiss Bell Express Hotel. Tuh. Mana solarnya nih? Nggak ada solar. Nggak ada solarnya guys. Aduh, toilet dulu dah bentar dah. Oke teman-teman, jam 3 pagi ya. Ini kita di rest area kilometer 164. Di sini nggak tersedia solar ternyata cuy. Aduh, mana posisi bahan bakar udah tinggal 1/4 tangki lagi. Nah, ini untuk SPBU berikutnya tuh di kilometer 102 di daerah Subang. Berarti kita harus menempuh 60 km lagi dari sini. Dan kalau di sana nggak ada solar, mau nggak mau kita harus keluar tol Cikampek, ngisi solar di luar tol. Ya kita pantau aja. Kalau misalkan nanti nggak sampai ke 102, berarti kita harus keluar tol untuk cari SPBU terdekat. Mudah-mudahan sih sampai ya ke rest area 102.
Tadi juga banyak banget bis-bis sama truk-truk yang masuk terus keluar lagi karena nggak ada solar ya. Nah ini tuh pada mau beli solar nih, cuman solarnya nggak ada. Sembari merokok kita bersihin kaca depan dulu karena udah banyak lagi tuh binatang-binatangnya. Tadi terakhir ngeres itu di 6.26 itu ya. Jam berapa tadi ya? Jam 10-an lah. Sekarang jam 3 pagi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 jam Majalengka. Ini sambil bersihin kaca, nunggu bersihin kaca. Ini gue bikin kopi dulu. Di sini tuh bisa bikin kopi, nih ada dispenser air panas ya. Jadi kalau di bis tuh enak kayak di rumah sih. Terus ada colokan ya. Ada TV. Nah, kalau interiornya kayak gini cuy. Bangkunya dua-dua. Ini karena habis bawa tamu ya, jadi masih berantakan banget tuh. Ada selimutnya juga. Ya. Di tengah sini juga ada TV. Ya. Nah, ini untuk kursinya kayak gini cuy. Ada leg rest-nya tuh. Ini kita lihat ke belakang lagi ya. Ini total kursinya 30 seat. Ini lagi settingan luxury ya. Untuk kapasitas maksimumnya bisa di 45 seat. Nah, ini di belakang ini ada ruangan merokok. Jadi kalau mau ngerokok bisa di belakang sini. Di sini tuh ada exhaust-nya untuk menghisap asap rokok, dan ini ada jendela untuk ya tuh. Jadi asap rokoknya nggak numpuk di sini semua, cuy. Nah, ini jendelanya bisa kita buka ya. Cuman jangan buang sampah di sini karena kita udah sediakan tempat sampah juga asbak ya. Ini khusus untuk mengeluarkan hawa rokoknya aja coy, gitu ya. Tutup lagi, kita tutup. Nah, sebelah sini ada toilet tuh, toiletnya. Di sini ada saklar, lampunya ini udah nyala. Kita lihat dalam toiletnya. Mudah-mudahan bersih ya. Nah, ini untuk toiletnya cuy. Di sini tuh ada penampungan baknya, airnya tuh. Ya. Itu ada klosetnya, terus ada shower ininya, sprayernya. Jadi seperti ini. Ada AC-nya juga dan ada exhaust-nya. Wangi cuy. Ini ada untuk buat cuci tangan. Toilet ini cuma bisa dipakai pada saat bis berjalan doang. Jadi kalau lagi berhenti gini nggak bisa dipakai karena airnya itu langsung turun ke bawah ya. Nah, ini untuk tampilan dari belakang menghadap ke depannya seperti ini. Masih kotor dan berantakan. Nih, TV-nya dilipat ya, kalau dibuka jadi ini nih. Tuh. TV-nya yang di belakang 24 in. Terus ada charger handphone tuh, kalau mau ngecas bisa juga di sini. Di depan juga ada TV 43, ini kita lipat TV-nya. Karena bikin silau cuy. Ini kalau dibuka ya tuh gede banget dan harus pakai tenaga. Nah, ini bisnya ini double glass. Jadi ada dua kaca atas sama bawah. Jadi kalau misalkan kita jadi penumpang duduk di depan sebelah kiri seperti ini. Pemandangannya tuh. Enak ya. Nah, ini ruang kerja kita. Gitu. Sebelah sana ada CCTV-nya untuk memantau keadaan di depan, juga pengemudinya. Ini kopi gua mau ngopi dulu, nanti kita lanjut jalan lagi ya. Bisa bikin pop mie juga tuh, pada bikin pop mie. Oke, kita lanjut jalan lagi. Berantakan banget. Nah, ini ada oleh-oleh dari Malang nih. Sekarang kita duduk di sini gantian. Jam 3:48 kita lanjut jalan lagi. Nggak bisa ngeliat pemandangan, kacanya ngembun semua. Nah, ini POV kalau duduk di kursi depan. Sometimes like all you want to do is run. Hear me
Ini kita ngisi solar ya di rest area kilometer 42. Solarnya tadi gue lihat tuh masih ada 29%. Ini mau diisi lagi 200 liter, 1.360.000 rupiah. Berapa? 55% ya? Iya. 55% doang cuman. Barusan ngisi solar dibatasin 990.000, jadi nggak bisa 200 liter, dan tankinya cuma terisi 55% dari 29%. Harusnya diisi lagi nih ya. Jadi untuk bahan bakarnya ini kuotanya hari ini kita nggak dapat 200 liter ya, cuman dapat 990.000 rupiah saja tadi ya. Setiap SPBU beda-beda sih ya, paling tinggi tuh di 200 liter atau di 1.360.000. Ini seharusnya masih ada sisa kuota sekitar 400.000 lah ya gitu. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, ini konsumsi bahan bakarnya di 1:2. 1 liter bisa menempuh jarak 2 km. Nah untuk perjalanan dari Malang ke Jakarta ini, untuk bahan bakarnya sendiri bisa menghabiskan sekitar 6 jutaan untuk sekali jalan. 6 juta rupiah ya sekali jalan, belum termasuk city tournya selama di Malang atau di kota-kota yang akan dituju di sana. Jadi pulang pergi itu sekitar 6 juta harusnya. Berangkat isi full tank, terus isi lagi full tank di sini ya, 1.360 kali 4 aja hitungannya. Sekali jalan 1.360 kali 2, baliknya lagi 1.360 kali 2. Jadi totalnya segitu. Belum termasuk untuk solar bahan bakar keliling kota Jawa Timurnya gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 6 juta untuk bahan bakarnya ke Jawa Timur. Hari ini hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Jadi kalau misalkan di hari jam-jam kerja itu di sini tuh udah padat banget sama kendaraan-kendaraan truk yang akan masuk atau keluar dari pabrik. Ini karena berhubung hari ini tanggal merah, hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus, jadi situasi jalannya tuh sepi sekali ya. Jam 5:53 kita exit tol Tambun. Sepi banget loh, biasanya ini udah penuh dengan antrian kendaraan nih di sini. Ya. Nah kalau udah di sini tuh udah keluar tol Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Barat dan seterusnya, nggak perlu bayar lagi karena udah bayar di gerbang tol Cikampek tadi cuy. Gerbang tol Tambunnya yang bayar itu yang dari arah Jakarta, sedangkan yang dari arah Cikampek nggak bayar ya, nggak ngetek lagi. Teman-teman, sekarang pukul 6:05 kita udah sampai di Grand Wisata Bekasi, dan ini kita berhenti di sini mau sarapan. Jadi seperti itu perjalananku kali ini bersama dengan Big Bus ya.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.